Bonchan ini dikenal sebagai best drafter in country di Filipina. Dan dia baru saja meng-outdraft satu game di game yang kedua, yang paling jelas game kedua, dengan skenario permainan yang benar-benar one-sided. Karena itu dia, menjadi yang terbaik adalah hal yang sulit. Karena bukan hanya untuk menjadi nomor satu, tapi gimana caranya dia mempertahankannya. Dengan semua mata tertuju padanya. Loh, ini dia. Kari Ini kan lepas nih. Match ini nih yang membuktikan untuk seberapa kuatnya Blacklist International mempertahankan title juara dunianya. Estes, Digi, semuanya kena loh. Wow, mereka melepaskan Kari. Mereka melepaskan Kari loh. Oh wait. Ini bisa aja Karinya diamanin sama Oheb dan Oheb akan terkena makan oleh Moskov pick dari Benny QT. Iya, karena di satu sisi Parsha juga masih ada juga loh. Aha. Dan itu pun bisa lagi menjadi satu counter untuk memberikan jarak, di mana jarak akan menjadi jawaban untuk setiap damage yang bisa diberikan oleh Sanji nanti. Kari, kalau ini Varsha, aku malah lebih takut kalau Sanji bakal membawa Kadita mid lane-nya. Kadita mid lane-nya itu berbahaya banget karena mau bagaimanapun Kadita mid lane-nya ini nggak rotasinya ke gold lane tapi ke EXP lane. Nanti Carl Tizzy dengan menggunakan Fredrin dia bakal zone out ke arah gold lane-nya. Jadi 3-2 formasinya. Gak, ini sebel banget sih gue sama draftnya itu. Buset, udah keluar semua nih. Gak, kenapa? Gue bilang sebel banget. Mereka udah pasti mainin Yawi sama Sanji. Iya, udah pasti. Yang banget. satu lagi, Sanford bikin Haji nggak bisa follow up. Udah, ini bener-bener droppable. Dan sedangkan Kaltisi nanti akan dipaksa untuk 1 lawan 1 dengan seorang Wise. Dia nggak peduli. Nggak peduli apapun yang terjadi yang nanti Wise. Yang penting adu retri dan tidak ada Estes. Lu nggak boleh curang. Lu mau bawa nama gua, ayo, gak pakai Oh My Vendors, gak usah pakai teman-teman lo. Gak usah pakai heal up. Gak usah pakai heal up. Kalau kemarin kan all you can heal kan. Udah sok majuin mah, ada aing di belakang nih, aing heal pokoknya mah kayak begitu. Benar. Metode yang benar-benar Kadita Prof membawa metode ini ya, kekuatan pemetaan yang fight 5-nya tidak akan ada henti-hentinya dari heal up seorang Estes. Kadita di ban sesuai dengan praduga kita karena Kajak Kadita ini power banget untuk Sanji. Ketika nanti dia akan bermain untuk memfollow up secepat mungkin bagaimana skenario permainan pick off dari Blacklist. Dan ini Wise, quotes-nya dia bilang bahwa dia percaya diri untuk memenangkan M4 World Championship. Alright, dan itu dia. 1000% percaya diri. 1000% percaya diri, tapi ingat Profesor KB, overconfident itu berbahaya. Berbahaya. Untuk siapa? Dirinya itu sendiri. Betul, sesuai dengan beberapa quotes juga bahwa lawan terberat adalah diri sendiri. Betul. Itu dia Pak Bulung. Karena itu juga yang bikin ragu kadang di luar sana loh. Ya. Lo pernah gak sih kepikiran ntar kita ke depannya bisa nggak ya nafkahin orang yang kita sayangin, ngasih makan orang yang kita sayangin. Kenapa? Karena kadang kita ngasih makan ego sendiri aja belum mampu loh. Benar. Sekarang itu bukan zamannya ego, jadi zamannya realistis. Mau lu ganteng, mau cantik asal mapan, ya terima aja. Iya, kalau menuhin ego sama aja kayak menuhin ekspektasi. Ujung-ujungnya cuma nyakitin diri sendiri dan malah hadir penyesalan di kemudian hari. Makan tuh nasi, jangan gengsi. Pantun. Cakep. Harit di band, Akai di band, Lolita sudah diamankan artinya akan ada area of effect. Karena buat sekarang yang tersisa untuk melawan Fredrin, apakah akan menuju kepada Baxia? Untuk frontliner tambahan? Ini akan ada hero gold lane yang mungkin bisa nge-burst bisa Lunox lagi. Oh enggak, Brody lagi. Brody lagi dengan Kaja pick off. Follow up Kadita. Lilia. Kadita di ban. Oh iya, Kadita di Lilia yang tersisa untuk Sanji. Kalau misalkan mau main pick off yang lebih kejam, Sanji bawa Selena bisa. Untuk di area mid lane. Jangan main Selena sih, Prof. Iya, karena dua hero depannya kan yang mengerikan sebenarnya. Terlalu lack of defensive ketika dia berada di team fight. Oh, Gusion? Sanji Gusion? Kalau nggak Gusion, Julian Broy. Julian oke banget, bahkan ada Valentina sebenarnya untuk sekarang. Atau kalau mau main late game, Xavier juga masih ada. Dan menurutku pemilihan untuk mid lane untuk saat ini kayaknya terlalu banyak dan Gusion akan muncul. Pick dari Gusion. Ini akhirnya pick pertama. Gokil. Hey bro, totalitas ofensif bertahan bukan jawaban ketika kita melawan seorang Blacklist. Kenapa Gusion? Karena early damage dari seorang Incandescence Sanji
bisa numbangin si apapun. Iya, dan tapi jujur ketika melihat adanya Yuzong, ini bisa sedikit mematahkan bagaimana skenario permainan pick off daripada teman-teman Iko. Tapi di satu sisi, aku malah takut. Karena Apa? tidak ada cover loh di belakang, hanya ada Lolita saja untuk Sanji nantinya. Ketika Incandescence-nya connect dan ada Petrify di sana, ini yang bakal dimakan adalah Haji sendirian. J2R, jujur aku seneng banget melihat adanya Gashen. Kenapa tuh? Aku Karena kaget. apa? Karena ini adalah hero assassin ditaruh di mid lane yang udah lama nggak keluar. Betul, Iya. apalagi udah di nerf. Dan adalah hero mekanik yang kita tahu. Para pemain Indonesia, pemain luar negeri, manapun itu, ngelihat hero-hero yang PSN. Aduh, Ah, bentar nih mekanik gua ini. ngeliat Ukti dulu nih, Bentar, Ji. bentar. Hero, Ulti, mau hero jangan- PSN, mau bentar gua Ukti dulu, Bentar, Ji. Kakak Ulti jangan senyum tolong. Kenapa? Lebih adem daripada Ubin Masjid. Please jangan senyum, aku jadi sayang nih. Wah, Ya ampun. Kenapa senyum nggak boleh? Apa? Padahal senyum itu ibadah, Pak. masalahnya dia belum senyum aja kita udah jatuh hati, Pak. Gimana senyum? Ya Ngomong-ngomong masalah ibadah, ampun. ayo dah ibadah bareng. Loh, iyo, buat Itu ibadah. dia, ultimate dari Papulung. Oke, ibadah bareng. Aku siap jadi imammu. Oke, kita menuju ke arah Land of Down. And for World Championship, kali ini berada di posisi Eko dengan 2 poin yang sudah mereka amankan dan M4 Stars. Gusion the bot in M4. Ini dia pertama kalinya di M4 dan bahkan ini digunakan oleh Sanji berada di arah mid lane dengan Petrify. Oke, Sanji with Petrify. Benny Kitty dengan Brody ya tetap di bawah pertempuran antara Lapu-Lapu dan Yuzong ini. Pengen banget gue lihat nih. Bocil Sanford nih. Akan squad apa lagi dia? Ya, tapi jujur melihat satu buah sword spike yang begitu luar biasa dari Sanji tadi ke arah bagian area dari bushnya, benar-benar membuktikan bahwa kepekaan mereka terhadap map ini sangat luar biasa ya. Oh My Venus nggak kelihatan, mereka cek semua map. Mereka cek semua koridor agar tidak ada yang ketinggalan untuk informasi penting ketika nantinya Blacklist menghilang dari area peredaran map. Edward menjadi masalah menurut Profesor KB dan itu menjadi jawaban yang benar. Tapi permasalahannya gini, yang diincar Edward cuma ada satu orang, Aha. Apa itu? Pak Benny. Pak Benny. Nah, Pak Benny beberapa belakangan ini dia tidak pernah hadir di dalam tim fight. Dia pasti berada di dalam rumput, posisinya tidak terbuka. Biasanya Edward ini akan mengincar satu buah mid laner, sedangkan Sanji sendiri semakin lo kejar, berarti lo ngejarnya ke belakang dari tim Blacklist Internasional dong. Yap, jarang ya, bro. Ini adalah strategi yang bisa dibilang cukup jarang. Dimana kita untuk dari Marksman, lu Marksman ikut war terus. Ikut war terus, stigmanya seperti itu kan. Tapi dengan ada Pak Benny, orang war, dia sembunyi anteng. Yang lain darah sisa sikit, it's time. Nah masalahnya itu kan tadi baru gold lane, sekarang ada 2. Wow. Ada mid lane Waduh. juga dan Coral TZ mengambil satu buah turtle yang begitu mahal. Turtle slain by UBS Gold, still turtle from KTZ. Again and again membuat Eko kali ini agak berada di posisi yang cukup lebih santuy. Ya itu pentingnya ketika kamu memiliki satu skill damage dan langsung dipadukan dengan satu Oh buah my god, dia mendapat dan ternyata Petrify Kame. First blood didapatkan oleh Eko dari seorang Edward. Yawi. Dengan seorang Yawi. What? Gak ada lagi yang bisa dituju. KCC versus everybody. Masih terlalu strong. Dan bakal lihat, Profesor KB gak ada Pak Benny. Mau gak mau ngincer Yawi. Sedangkan ngincer Yawi sama aja ngebuang source skill yang banyak terhadap roamer tim Eko yang sisanya tim fightnya bisa dipegang oleh tim Eko. Sebenarnya dengan poin kill yang didapatkan dari Blacklist ini masih bagus buat Eko. Kenapa? Turtle ke arah mereka. Dan pertukarannya ini nggak adil banget. Roamer ditukar sama mid laner. Memang ini misi dari Yawi adalah tumbang sendirian di area depan di trade kill. Dan itu aja udah untung banget. Tapi untuk sekarang Haji dia harus build up perlahan-lahan karena Sanji sepertinya akan lebih cepat untuk mendapatkan item core-nya Genius One. Yap, itu dia dengan beberapa item part yang sudah terjadi. Tapi coba lihat, ada rotasi di bawah yang udah dilakukan oleh pemain dari Eko. Akankah mereka ke atas? Tidak. Tidak, berbalik lagi arahnya. Wave Mina di bagian tengah, diajar terlebih dahulu dan mungkin mereka akan menanti di area ini. Ya buat sekarang kalau misalkan melihat dari item Sanji selesai dengan satu buah Genius One-nya. Ditambah dengan untuk Oheb dia akan secepat mungkin mengamankan sebuah item. Pepedus, where are you going? Very cutie.
ini salah satu yang mungkin harus dipelajari. Iya. Trigger disiplin menggunakan short skill. Benar, karena kalau tadi dia torrent apart memory, itu Oh My Venus langsung buka Guardian Bulwark. Oke. Pasti langsung ada shieldnya. Satu itu. Kedua, laning phase-nya akan ditekan sama Oheb. Kenapa? Betul. Gue udah tahu lu gak punya torrent apart memory, lu gak bisa instant pick off gua, dan gue bisa ngebalikin posisi lo yang dimana lu sama gue sama-sama gak punya flicker. Ya, atau bahkan bisa dibilang sama-sama clear wave aja, jadi main aman, tidak ada yang bisa dibilang mendapatkan kerugian-kerugian banget. Tapi Yawi, dia punya flicker sekarang, dia bakal melakukan sebuah inisiasi sepertinya sesaat lagi Pak Bolong. Yap, Turtle Camp presented by UBS Gold sudah terlihat. Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Coba lihat ada pertempuran di area tersebut. Oh My Venus masih diajar oleh Kaltresi. Dan juga ada Edward di area tertentu yang memang sudah landing dan di bagian belakang. Dino 19 yang masih bisa digagalkan. Hanya saja untuk kali Kaltresi yang bisa dihancurkan. Tapi dengan negation instant kill dan double kill berhasil didapatkan. Double kill. Itu daggernya nggak kena. Sanji. Dia tetap samperin, dia nggak pancing daggernya balik. Dia masuk ke depan. Dia sliding dan main petrify gamingnya. Gila nih orang. Sanji. Kalau iya, karena kalau lo player Gashen lo lihat, oh ini Ya, udah kena ya. ke arah Turtle. Oh oke, impossible to think untuk take down ke arah backline. Dia samperin daggernya, dia maju ke depan, slide ke depan, dia mainin petrify baru dia tarik dagger 10-nya. Dan itu dia individual yang mungkin cukup bisa dibilang sedikit berbeda. Double Sun, Sunford Sanji. Yang satu 16 tahun, yang satu 17 tahun. Wah, Kalian tuh. bisa bayangkan bagaimana carinya bermain. Dia seumuran sama gue loh padahal. Tapi mekaniknya gue kalah jauh sama mereka. Sadar diri. Sadar. Bentar Ji, pulpen lu tadi lu lempar gak ada yang cedera kan? Mohon maaf nih. Mohon maaf nih gue mau mastiin aja nih kira-kira. Ya bisa dibilang agak sedikit emosional Ranger Emas ketika melihat gerakan dari Sanji yang begitu indah. Apalagi dipadukan dengan Sunford yang tadi membuka setup terlebih dahulu walaupun Cultisi tumbang. Tapi untuk pertukaran dari Turtle-nya tetap didapatkan oleh Eko sebenarnya kalau teman-teman sadar. Dan untuk sekarang Yawi dengan defense judgment-nya mungkin akan menuju ke Haji. Wow, itu dia Feather Strike dan shutdown ada dilakukan. Namun untuk kali ini Sanji walaupun udah menghilang tapi Haji masih dibalaskan. Sunford di bagian belakang. Benar-benar berkilat dan menjabrak. Defensif dari Blacklist Internasional. Ini dia, muncul 16 tahun yang bersinar di arah backline. Dan bahkan para pemain dari tim Blacklist itu harusnya terkejut terheran-heran melihat permainannya. BDKT, Wise, dipaksa retribution. Yang langsung ada damage instant dan memory membuat Wise lupa akan dirinya seorang juara bertahan yang sedang berada di dalam satu buah kapal yang hampir karam. Wah ini dia permasalahan utamanya ketika Eko ternyata memaksimalkan double sun-nya. Sunford dan juga Sanji untuk langsung jump in ke arah belakang. Oheb belum sempat merespon apa yang harus dia lakukan. Namun di satu sisi inilah dia sebuah pick up juga tidak bisa dihindari lagi dari Oh My Venus. Itu lihat betapa damage yang instan. Sanji membuka itu semua. Sunford akan coba ditumbangin. The move coba dilakukan. Tapi shutdown didapatkan. Tapi smart move. Again and again, double Sun. Kali ini membuat tim dari Eko, Proud Eko Loud memporak-porandakan Blacklist International. Dan Yawi, pergerakan dengan konsilnya membuat siapapun di situ harus lebih aware lagi. Dan mereka pun harus mundur jauh ke belakang Prof hingga Alter Turret di area tengah senternya rubuh sudah. Oh, terpleset dengan instant pick up dari top lane. Berhasil didapatkan oleh tim Eko bersama dengan satu batal di arah bottom lane. Kaltisi, Phantos, everybody. Tapi Sunford is coming up. Halo Haji, where are you going? Mencoba untuk bertahan dengan damage yang instan dan bahkan Haji mencoba untuk mengecek para pemain dari tim Eko. Instant pick up didapatkan terhadap BDKT yang gak bisa selamat. Tapi Sanji is coming. Sanji! Again and again. Instant pick up from mid lane Eko. Instant Blacklist International. Wah, Menjadi rugi. waduh. Instant damage dari Gashen menjawab semuanya, ditahan oleh beberapa player dan dia menjadi satu eksekutor. Tapi untuk kali Aziza dilangkah kembali walaupun untuk Sunfordnya mungkin akan berkorban. Di mana Oheb di bagian belakang dengan damage yang dia berikan terus-terusan. Tapi ternyata pasti bisa selamat dan Oh My Venus harus mundur. Gua bukan masalah team fight-nya. Tapi gimana rasanya coba dapetin satu buah Edward yang tidak berhasil dapatkan. Tapi gue lihat kalkulasi ketika seorang Sunford loncat dengan flickernya membuat moving dari Haji terperangkap di depan sana. Turun dari seorang Ferry Ferdiansyahnya dan berhasil ditumbangkan. Ya dan itu Wings by Wings yang langsung dihentikan begitu saja untuk sekarang. Bahkan itemnya Haji belum selesai.
dengan Lightning Truncheon 5 kali tumbang. Where's the KDA machine? Where's the KD bisa Ini bahkan benar-benar ditekan banget. Bro, bisa nggak sih gamenya biasa aja? Hah? Ini baru game 3, suara saya udah Gini. jadi Jeffrey Nicole. Eko itu membawakan Kaja dan juga Gusion. Gimana caranya mereka bisa berhenti melakukan pick off, apalagi dalam keadaan winning condition. Early Mereka harus terus melakukan hal tersebut sampai nanti mereka ada di menit yang ke-13. Itu pick tertingginya maksimal di level 15. Bukan level, tapi di menit 15. Gimana? Terus. Putar kiri, Pak. Takut nabrak. Oh iya bener. Oke, kalau itu kita bakal lihat Lord Camp by UPS Gold telah datang. Selamat datang Bapak Load yang terhormat. Oke. Mendapat kembali dan Sorapan Memory berhasil ditumbangkan. Benny KT mencoba untuk sedikit melakukan decoying, mundur ke depan, nomor 11, Crispy, no falling on damage, dan bahkan semua all in terhadap seorang Benny. Benny KT, survive in the bottom left. Oh my god, gimana caranya dia bisa bertahan seperti itu? 4 player menghilang dari Blacklist Internasional. Di mana setup balikan mereka dibalikin, bro. Dan ini yang paling aku suka, kepercayaan tim. Satu sama lain ketika backup yang begitu cepat dari Eko. Langsung menjawab apa yang dilakukan sama Blacklist. Setup yang sudah begitu cantik, sudah begitu sempurna diluncurkan oleh teman-teman dari Blacklist. Namun sayangnya dengan satu modal item saja, Stilek Plate. Sisanya gak ada lagi. Warrior Boots dia langsung jual dan untuk sekarang lihat Vampire Melee-nya. Tiba-tiba dia punya life steal, tiba-tiba dia bertahan hidup apalagi dengan killing spree yang diamankan oleh Benny QT. Sesaat lagi mungkin kita akan melihat Wind of Nature atau bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan lini depan karena Wise dan Edward kayaknya bisa langsung di meltdown. Wind of Nature. Karena dia target satu-satunya dari seorang Edward. Buat apa lagi kalau dia tidak memakai Wind of Nature? Benar. Dia dibandingkan memberikan soul damage yang cukup tinggi. Tapi lihat, Kartisi diperangkap oleh terhadap Sardini. Tapi Sanjay gagal menancapkan dagger ke arah seorang Haji. Mundur ke arah belakang, kehilangan Kartisi. Para pemain dari tim Blacklist Internasional setidaknya mempospon atau menahan sedikit best turret mereka yang hampir dipecahkan oleh tim dari Blacklist Internasional. Waduh. Bahaya banget. Oke, itu dia ditarik dari Bay Jaspan. Akankah dihancurkan karena untuk kali itu nampan memory langsung dikeluarkan tapi Sanjinya langsung masuk. Sanjinya benar-benar mendapatkan Garau Head 1 damage dealer utama. Oke, Dwarja seorang diri, tak ada yang menemani. Dan bahkan Sanji masih mau lebih. Dari bottom lane, Edward mencoba untuk bertahan. Sunford is coming. Kali ini, where are you going, Edward? Where are you going, Edward? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Yang berhasil membuat Blacklist Internasional kehilangan satu-satunya orang yang bisa melakukan diving terhadap tim Eko. Sanji punya Winter. Itu Momentum siapa yang akan dihancurkan sesaat lagi? Wow. Oke, Numi 19-nya gak kena pula, tapi sekarang ada Feather Ice sedikit lagi Evelisa. Yawi yang berusaha untuk mundur, tapi Immortal pecah. Akankah kali ini ada sebuah hal yang mereka lakukan namun miss? Dan benar, Sanford hilang. Venus save today. Hampir terjadi 3 point kill di depan sana, tapi Oh My Venus dia reflect. Guardian Bulwarks-nya dibuka dan bahkan Sanford yang sudah terjun ke arah sana berhasil ditutup begitu saja. Gak bisa di following up dan tidak ada flicker Profesor KB. Wind of Nature jadi jawaban dari Benny QT dan ditambah dengan Winter Truncheon untuk Sanji membuat nantinya dia akan dive in lebih dalam ke arah Haji dan Oheb tanpa adanya keraguan-raguan. Dan untuk sekarang bagaimana cara untuk mengembalikan dari Blacklist? Tentu bermain berlima adalah jawaban. Apakah tapi damage-nya cukup? Karena untuk sekarang Eko build up perlahan-lahan menuju ke arah item defensif yang lebih jauh lagi dan ini kalau TZ bakal sulit untuk ditumbangkan. Ini menjadi satu buah pancingan. Kelihatan. Ada Wise di depan sana terlihat posisinya. Akankah akan ada happy birthday mereka menunggu momentum dari tim Eko. Kenapa? Dia belum masuk karena kartisinya masih jauh. Ini mereka akan debating di arah Lord yang mencoba didapatkan oleh tim Eko. Segera dia dapatkan untuk mendorong ke arah base mereka karena udah mulai masuk injury time untuk Oheb Power. Oheb udah bisa punya power di atas menit yang 15. Dan saat ini mereka mendapatkan Lord-nya. Tapi Wise tidak akan meninggalkan begitu saja. Turbo Council akan dibuka oleh Oh My Venus. Nomor 16 dibuka. Dan bahkan di sana masih ada satu buah Yawi mencoba mendapatkan seorang dijauhkan. Supaya retribution-nya didapatkan dengan instan. Winter Truncheon atau Winter Memory. Depan Memory. Benny QT. Pak Benny
Gak kenal santai. Instant pick up Yawi ditumbangkan dari backline. Oh, triple stun. Ditangkap. Triple stun from Sanford. Tepakan monster kill. Looking for double kill. Looking for weapon. Ini bencana untuk Blacklist International. It's time to Bocil Sanford berteriak sekeras-kerasnya di luar sana. Karena begitu baik permainan yang dimiliki Debakan untuk kali ini OM-nya akan gak bisa selamat. Oh my God. Dihancurkan sampai ke dalam. Tapi base-nya dan hancur semuanya. Lihat para penonton tenis Senayan, mereka bergemuruh bertepuk tangan atas kemenangan dari Eko di game yang ketiga dan tenis outdoor Senayan. Mana tepuk tangannya? What a play from Eko. What a play. Benar-benar berkilah seluruh permainan yang mereka berikan. Selama ini, Mobile Legends Bang Bang M-Series kita selalu berbicara tentang apa? Kompetitif. Dan ini adalah sebuah irama permainan yang sangat cantik dari Eko. Sangat indah bahkan. Bagaimana cara pemetaan individual skillnya, bagaimana cara mereka melakukan eksekusi, bagaimana cara mereka... Wait, itu cosplay Oh My Venus kayaknya. Mirip banget. Pakai kacamata, rambutnya sama. Ini dan Bocil juga Sanford nih, gayanya Bocil juga Sanford sama. nih. Ayo Eko Nah, tuh kalahkan Bocil Sanford Blacklist. Apa Wow. tadi bacanya ya? Iya, dan inilah dia Eko dengan metode yang sama. Eko Express yang tiada hentinya selalu hadir dalam skenario pertandingan cepat. Bahkan ini adalah match point yang bisa dibilang sangat penting bagi Eko. 1 poin lagi, mereka akan menjadi juara dunia. 1 kemenangan lagi mereka akan mengangkat piala yang pernah diangkat juga oleh Blacklist International. Dan bahkan kalau kamu bisa lihat tadi permainan dari tim Eko, 1 suara, 1 nada, tidak ada keraguan-raguan Samsek. Nggak ada. Bahkan tadi di last fight-nya aja ya. Bener-bener Sanji dalam rumput aja. Ya. Dia nggak bakal keluar. Kalau tidak ada tadi yang nyamperin ke rumput itu kan, Dan bro. yang paling indah tau nggak apa? Itu bener-bener Sanford. mahal banget stunnya Sanford. Kena 3 3. orang, triple stun. Dan itu langsung di follow up dengan luar biasa. Langsung ditutup juga di arah belakangnya. Iya. Agar tidak ada yang bisa mengincar ke arah belakang, ke arah Sanji dan juga ke arah Benny Cutie. Tapi ada satu hal loh yang harus diperhatikan oleh seorang Sanford. Apa Apa tuh? itu? Dia punya 1 buah lawan untuk sebagai MVP Finals. Benny Kitty atau Sanford? Waduh. Wah. Iya dong, Waduh. karena pemainnya sama-sama bagus, Sekarang sama-sama impact player, Oke. sama-sama the Di most area impact player. tengah Sanji juga menjadi satu kandidat yang Betul. sangat baik loh. Tapi- sekarang gini, kita Ayo. tinggal mungkin berandai-andai. Kira-kira Berandai-andai. hero apa ya yang bakal dijadikan skin M4 untuk Eko Philippines? Terlalu banyak. Apa ayo? Banyak, Pak. Apa ayo? Chow bisa. Chow bisa. Ya kan? Yawi. Yawi. Kaja bisa. Coba, Franco juga hayu. Iya. coba. Chow sih yang paling Kalau gua Chow. yang paling kayaknya Oke. Pak ya. Karena ini Chow ini paling terlihat Nggak banget. gini deh, masalahnya gini. Kalau Apa? nggak sampai nggak bisa dipakai cowoknya, Iya. berarti the most pin, Yap. hero yang paling berbahaya Iya. dari Eko, Iya. ya Chow. Ya udah apalagi. Iya. Artizi, banyak banget hero yang bisa digunakan. Ya. Oke. Udah punya dia skinnya. Oke Kaja, sering dipakai, menang, win rate tinggi. Tapi kan dipakai karena cowoknya di ban. Nah, Iya. Chow sih paling pemilihannya. capable sih ya. Iya. Jadi kayak kalau menurut aku pribadi seorang Pokemon, Iya. aku orang yang publik biasa. Iya. Aha. Saya Chow. Atau kalau misalkan kita mau Sanji, kenapa nggak Kadita? Sanji itu power banget Kadita mid lane-nya. Aku Chow. Dan ingat, logo dari Eko itu di mana? Di Orcas. perairan. Iya. Orcas. Apakah nanti akan ada hero air juga yang akan dipilih? Apa logonya dari Eko? Di perairan. Ah. Emang kamu kira Chow nggak bisa berenang? Chow bisa Bisa berenang. berenang. Wow. Chow coba kamu lihat yang skin naga, bahkan dia bisa mengudara. Wow. Bisa ngeluarin air. Hah? Betul. Tapi walaupun dia nggak bisa mandiin orang. Ada juga skin Chow yang down to earth ya. Apa Skin itu? yang kof. Wah, Nggak down to earth. Iya dong. Itu bukan Downton Earth. Beban pundaknya banyak. Ya anyway kita agak sedikit akan membreakdown apa yang terjadi di game yang ketiga 3-0 teman-teman. Skenario permainan Eko Express masih belum berhenti. Kereta dari Eko masih terus berjalan sampai nanti tujuan kemenangan akan didapatkan oleh mereka. Ini game yang keempat makin lebih mendebarkan untuk teman-teman dari Blacklist. Gusion mid lane yang ternyata memainkan temponya cepat. Step by stepnya kelihatan. Kajanya tidak terhentikan dan pola perjalanannya pun tidak ada remnya.
Ditambah kalau misalkan teman-teman lihat Nah. itemnya, nih Genius One pemilihan item pertamanya, langsung dia bikin Divine Glaive, dia bikin Glowing One. Jadi ada 2 item penetration Papulung dan Ranger Emas di kubu dari Sanji. Dan itu aku nggak tahu ya, ini Magic Wand-nya mau dijadiin Holy atau bahkan Blood Wings. Itu ke arah Holy dulu. Nah tapi lihat, aku nggak terpaku sama item. Waktu Makin cepat. selalu di bawah 15 karena Iya. balik lagi sebelum match ini kelar aku bilang jangan sampai 15 menit mereka akan bisa dibalikan dengan OH Power dan mereka harus mendapatkan load yang enhance ini maksimalkan dengan penuh. Dan ternyata betul 12 cuma butuh 1 menit 53 detik. Iya, kita melihat Untuk di game yang menyelesaikan pertama, oke game pertama 16 menit lah. Game kedua 14-13. Yap. Game yang ketiga 13-53. 13-53. Ayo tebak-tebakan berapa menit game selanjutnya. Apakah 12 menit? Atau jangan-jangan kita akan dibawa dengan game yang cukup lama. Karena ingat, setiap game terakhir dari M Series, mau M1, mau M2, mau M3, itu nggak lebih dari 15 menit Papulung dan Ranger Emas. Oke, kode seperti apa lagi nantinya yang akan dibawa oleh Blacklist di game yang keempat. Tapi ini adalah post game dari game yang ketiga. Di mana Sanford, damage dealer terbesar fighter, Pak. Iya. Mau bagaimanapun kita melihat Sanford selalu melakukan zone out. Apalagi kita sempat melihat dengan hadirnya satu sosok aja yang buat pick off, satu sosok tank yang benar-benar hadir di depan sana. Iya kan, dari Carl TZ. Ternyata inilah dia yang dibuahkan oleh Echo. Mereka membawa tempo yang begitu cepat, Divine Judgment yang tidak hentinya, dan dealing damage zone out yang benar-benar tinggi. Sanford selalu memberikan dealing damage yang begitu burst. 700 physical damage itu bisa menjadi sebuah salah satu alasan kenapa dia bisa bertahan hidup. Apalagi dengan Bloodlust X. Terlalu banyak damage yang bisa diberikan. Terlalu banyak damage yang bisa dilahap oleh teman-teman dari Blacklist. Dan tidak sepadan untuk pertukaran damage-nya. Makanya menurutku di sini Sanford bisa bilang unstoppable di lini depan. Dan bahkan, jangan lupakan, sebentar lagi kita akan melihat MVP di game yang ketiga. Wow. Yang terlalu banyak orang yang bersinar jatuh kepada Aku Sanford sih. Sanford. Dengan KD 7210, permainan yang luar biasa, EXP Leader yang outstanding dengan item yang hybrid. Hybrid. Ya, Ya, jadi bisa dibilang buat teman-teman bocil Sanford yang mengidolakan Sanford semenjak di NXP EVO sebelumnya, ya kan? Ya, teman-teman bisa berbangga sedikit karena inilah dia Sanford. Pemain muda yang sangat luar biasa sekali dari Filipina yang ternyata langsung memberikan MVP-nya di game yang ketiga. Melihat 3 game, kita melihat mungkin ada 3 MVP yang sepertinya cukup dinamis ya. dinamis dan bahkan ini benar-benar sulit tebak. Tapi MVP Pak Infinix Note Series jatuh terhadap seorang Sanford. Dan Profesor Kameda juga Pak Polo. Kita Apa bakal lihat heat map-nya. Betapa kentalnya dia berada di arah tengah. Betapa seringnya, betapa lamanya dia berada Rumput di sih, sana. yang paling penting lihat rumput di mid lane bener-bener dikuasain sebelah kirinya. Kenapa? Karena berarti di kanannya ada kajanya Yawi. Kan pembagiannya seperti itu. Satu EXP lane, satu buat Romar. Dan untuk sekarang dalam keadaan Sanford yang prima sekali terlihat dari bagaimana kepercayaan diri mereka dan Echo Express yang masih menjadi tagline yang mengerikan di bawah 18 menit mereka selalu pegang kendali. Entah apa yang terjadi di game yang keempat, go big or go home bagi Blacklist International karena one game away untuk Echo mendapatkan title juara dunia. Tapi ingat, biasanya setelah satu langkah lagi itu terkadang ada loh sesuatu tuh yang akan menghalangi dari internal dirinya sendiri. Namun itu akan kita lihat nanti karena yang sekarang kita lihat adalah MVP highlight by Infinix. Beberapa kali Carl TZ tidak mendapatkan spotlight karena bukan spotlight yang dicari sama Carl TZ. Yang dicari sama Carl TZ adalah pertukaran dari darahnya yang begitu banyak dari sosok seorang Fredrin untuk source skill yang begitu mahal dari Blacklist International. Double stun yang sangat kejam dari Sanford beberapa kali langsung memberikan efek kejut dari teman-teman Echo. Dan melihat bagaimana pergerakan dari Sanford yang selalu melakukan zone out terhadap teman-teman dari Blacklist. Bahkan menukarkan bagaimana banyaknya dealing damage dan menghentikan Haji. Ini dia, the KDA machine yang sepertinya mesinnya cukup tidak berjalan dengan baik. Benny Cutie sempat menjadi salah satu target operasi. Tapi ternyata untuk sekarang melihat Benny Cutie yang bertahan hidup, benar-benar ini Echo winning conditionnya sudah terjawab dengan baik. 7.000 gold, 8.000 gold, bahkan sampai dengan puluhan ribu gold diamankan sampai wipe out pun didapatkan oleh teman-teman dari Echo dan juga Base.
yang menjadi salah satu alasan kenapa mereka menang di game yang ketiga 3-0.